Kalau kita menjalankan 10 sampai 20, maka dia akan menampilkan bilangan genap dari 10 sampai 20. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan lanjutkan pembahasan Java ya teman-teman. Untuk video kali ini kita akan coba latihan menggunakan perulangan for untuk menentukan bilangan ganjil atau genap dari sekian sampai sekian teman-teman. Kita coba nanti bereksperimen dengan menggunakan algoritma yang akan kita rancang. So gimana nanti pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jadi di sini saya sudah buat sebuah project baru ya teman-teman menggunakan IDE NetBeans. Untuk kalian yang belum membuat project silahkan kalian buat teman-teman ya. Nah sebelumnya kita kan sudah membahas tentang konsep dari si looping for ya. Sekarang pemanasan dulu teman-teman. Saya pengen menampilkan angka 1 sampai 5 ya, semisal menggunakan for. Ya, formatnya adalah ketikan for. Nah, di dalamnya kurung buka kurung tutup kita punya counter atau variabel yang kita gunakan sebagai penghitung dari perulangan yang akan kita lakukan, teman-teman. Di sini saya buat variabel A, nilainya itu dari 1 dan A akan terus dijalankan selama nilainya dia kurang dari atau sama dengan 5 ya. Selama perulangan dia akan diinkremenkan. Nah, di dalam perulangannya, selama A itu mulai dari 1 dan selama A kurang dari atau sama dengan 5, dia akan menampilkan angka dari variabel A. Kita system.out.println, kita tampilkan si variabel A. Biar dia tampilnya menyamping, di sini len-nya saya hapus. Terus di sini saya berikan spasi biar dia nggak dempetan, teman-teman. Kalau sudah kita coba jalankan, ya di sini sudah 1 sampai 5, tapi di sini bool successful-nya kok di sini ya. Setelahnya for, saya kasih system.out.println biar dia tampilnya di bawah bool successful-nya. Oke, 1 sampai 5 udah kita tampilkan teman-teman. Nah sekarang gimana caranya biar kita bisa menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 5 semisal gitu teman-teman. Berarti kita perlu adanya sebuah pengecekan nih. Apakah si variabel A yang kita tampilkan saat ini itu bilangan ganjil atau bukan ya. Tapi sebelumnya kalian sudah paham belum nih teman-teman? Kenapa kok bisa menampilkan 1 sampai 5 sih? Ya jadi di sini akan dicek ya. Saya akan ulas sedikit. Saya akan pakai notepad di sini ya biar gampang nanti perhitungannya. Nah, awal di sini ketika program dijalankan, si for ini mendeklarasikan kalau variabel A itu nilainya 1. Sekarang kita tulis di sini kalau A itu nilainya adalah 1. Ya karena A-nya di sini sudah ada nilainya. Di sini akan ditampilkan nih teman-teman selama A itu nilainya kurang dari atau sama dengan 5. Kita cek dulu nih. 1 itu kurang dari sama dengan 5 bukan? Iya. Jadi 1 itu masih kurang dari atau sama dengan 5. Sehingga variabel A akan ditampilkan di sini. Angka 1 di sini. Kalau sudah diberikan spasi, kalau sudah dia akan di-plus-pluskan atau diinkremenkan. Kalau sudah baru dia naik ke atas. 1 kita inkremenkan, nilainya berapa teman-teman? Saya geser ke sini lah. 1 itu kita inkremenkan nilainya berapa? Kalau kita inkremenkan 1 tambah 1 hasilnya 2. Terus kita cek lagi ke atas, seret. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 5? Iya, 2 itu kurang dari atau sama dengan 5. Kalau dia kondisinya memenuhi, berarti kita bisa menjalankan yang ada di dalam for ini. Sehingga angka 2 akan ditampilkan A di sini angka 2. Setelah itu diberikan spasi di sebelahnya. Ya, setelah itu baru dia diinkremenkan lagi teman-teman. 2 kita inkremenkan. Jadi A++ lagi, sekarang nilainya 2 inkremen, ditambahkan dengan angka 1 menjadi angka 3. Dicek lagi ke atas, apakah 3 itu kurang dari sama dengan 5? Ya, 3 itu masih kurang dari sama dengan 5. Sehingga dia ditampilkan di sini 3 spasi. Terus diinkremenkan lagi. Dia nilainya 3 tambah 1 menjadi 4. Apakah 4 kurang dari 5? Ya, 4 masih kurang dari atau sama dengan 5. Diinkremenkan lagi ke atas sehingga nilainya sekarang 5. Apakah 5 itu kurang dari sama dengan 5? Ya, masih kurang dari sama dengannya masih memenuhi. 5 ditampilkan di sini. Ya, terus 5 ini diinkremenkan sehingga nilainya 6. Naik ke atas, apakah 6 itu kurang dari atau sama dengan 5? Sekarang si variabel A sudah lebih dari 5. Sehingga dia tidak menampilkan si variabel A lagi. Perulangannya selesai dan programnya selesai gitu ya. Nah, jadi seperti itu mekanismenya teman-teman untuk looping for ini. Ya, semoga bisa ada pencerahan dikit ya. Oke, ini saya minimize. Nah, sekarang kita akan ulas tentang pengkondisiannya.
Jadi ketika si variabel A yang ditampilkan itu bilangan ganjil, maka akan ditampilkan. Kalau bukan bilangan ganjil, maka diabaikan, dia nggak akan ditampilkan gitu. Ya, jadi kita bisa menentukan dia bilangan ganjil kalau kita sisa bagikan dengan angka 2 itu mendapatkan hasil sisa bagi 1 ya. Ya berarti di sini si variabel A itu akan kita buat satu variabel dulu lah ya. int hasil itu adalah si variabel A sisa bagi dengan angka 2. Nanti kondisinya adalah ketika hasil itu nilainya 1 ya, berarti dia punya sisa nih. Kalau di sisa bagi dengan angka 2, sisanya 1, dia adalah bilangan ganjil dan menampilkan si variabel A. Ya, jadi di sini jika kita pakai if ya, si variabel hasil itu adalah 1, maka kita akan tampilkan ini teman-teman. Oke, dan ini spasinya, kok spasi ya, enternya saya hapus. Nah, untuk redaksi nanti yang saya tampilkan di sini, mana nih? Oh ya, di sini. Kita tampilkan bilangan ganjil. Oke. Coba kita jalankan teman-teman, apakah dia bisa menjalankan bilangan ganjil, kok menjalankan ya, menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 5. Di sini 1 sampai 5 yang ganjil itu 1, 3, dan 5 ya. Semisal nih, kita tampilkan 2 sampai 8 ya, apakah sudah bisa terseleksi? 3, 5, 7 ya, 2 itu genap, 8 itu genap ya, berarti yang ditampilkan ganjilnya 3, 5, dan 7 gitu. Ya, sekarang gimana nih caranya kalau kita bisa menampilkan bilangan ganjil dari sekian sampai sekian? Nah, sekiannya itu kita inputkan menggunakan inputan keyboard teman-teman. Ya, berarti kita harus pakai si library scanner. Kita import dulu di atas sini, import. Letaknya library scanner itu ada di Java, package-nya itu adalah util, dan untuk library-nya adalah scanner. Kalau sudah kita import, sekarang harus kita deklarasikan. Scanner, identifier-nya saya kasih masuk, itu adalah new scanner, di dalam kurung system.in. Titik komanya jangan sampai lupa biar nggak error teman-teman. Kalau sudah kita deklarasikan si scanner, sekarang di sini kita berikan redaksi dulu. Kita berikan awal. Kita titik 2. Len-nya saya hapus biar nanti inputnya nggak di bawahnya ya. Nggak di bawahnya tulisan awal, di sebelahnya titik 2 ini. Berarti si variabel awal, nah kita belum deklarasi teman-teman. Ya di sini saya deklarasikan int awal dan akhir. Oke. Nah, di sini si variabel awal itu adalah si identifier masuk. Karena kita tipe datanya integer, maka .next int dia adalah method. Nah, ketika awal ini sudah tampil di sini ya nanti teman-teman sudah kita jalankan, kita akan melakukan inputan keyboard untuk menyimpan angka ke dalam variabel awal. Sekarang si akhir ya. Jadi shout akhir. Nah, di sini len-nya saya hapus ya, di sini saya kasih titik 2 spasi ya biar rapi teman-teman. Di bawahnya sini si variabel akhir itu adalah si identifier masuk .next int. Oke. Kalau sudah kita sesuaikan untuk for-nya ini dulu teman-teman. A-nya itu dimulai dari si variabel awal dan dia akan berakhir kurang dari atau sama dengan si variabel akhir. Ya, perulangan akan terus dijalankan ketika variabel A itu mulai dari awal yang kita inputkan di sini dan sampai akhirnya adalah yang kita inputkan di sini. Coba kita jalankan teman-teman. Awalnya semisal 10 ya. Akhirnya adalah 20. Ya, ini adalah bilangan ganjil dari 10 sampai 20. 10 genap, 11 ganjil, 11 tampilkan, 12 genap, 13 ganjil, ganjil ditampilkan dan seterusnya teman-teman. Gitu. Gimana dong kalau semisal kita ingin menampilkan bilangan genap dari sekian sampai sekian? Ya berarti di sini ganjilnya kita ubah jadi genap. Nah di sini untuk kondisinya bukan sama dengan 1 ya, tapi kalau bilangan genap itu hasil sisa baginya harus 0. Contoh 2 sisa bagi 2. 2 bagi 2 itu adalah 1, 1 kita kalikan 2, hasilnya 2, 2 kurangi 2, 0 ya. Penjelasannya ganjil genap udah pernah kita ulas teman-teman. Kalau kalian lupa simak lagi lah ya biar tetap paham ya. Jika hasil sisa bagi ya dari si A atau variabel saat ini itu dengan angka 2 itu hasilnya 0, maka dia adalah bilangan genap.
Kalau di hasilnya 1, ganjil nggak akan ditampilkan teman-teman. Kalau kita jalankan sekarang, awalnya semisal berapa? Dari 100 sampai 120 ya, dia akan menampilkan, nah ini banyak ya, 100 itu genap, 102 genap, 104 dan seterusnya sampai selesai. Jangan besar-besar lah ya teman-teman, dari 2 sampai berapa? 6 ya, dia akan menampilkan 2, 4, 6. Sekali lagi, dari 8 sampai 17. Oke, dia menampilkan bilangan genapnya teman-teman. Nah sekarang ini masih kita belum belum berjaga-jaga kalau ternyata yang kita inputkan itu keliru teman-teman. Contoh nih, antara awal dan akhir ternyata dia besaran si awal teman-teman. Awalnya 6, akhirnya 1. Terus gimana teman-teman? Dia apakah bisa? Nah dia akan menampilkan kosong, nggak ada apa-apanya. Karena awalnya 6, dia itu sudah di sini akan dicek. A itu awalnya berapa? 6. Terus dicek apakah 6 itu kurang dari 1? Enggak, 6 itu sudah lebih dari atau sama dengan 1. Otomatis yang di dalamnya sini enggak akan dijalankan. Dan di sini kenapa ada enter 1? Dia adalah hasil dari ini pemanggilan system.out.println yang ada di luarnya for teman-teman. Gitu. Nah, gimana caranya? Biar kalau ini awal dan akhirnya itu enggak sinkron, awalnya lebih besar daripada akhir, kita akan memberikan tulisan inputan salah ya. Jadi di sini untuk for dan semua yang ada di dalamnya sini kita masukkan ke dalam if. Di sini saya cut if jika si variabel awal yaitu kurang dari akhir, maka kita akan menjalankan semua yang ada di dalamnya tadi. Ya, saya pastikan di sini. Ya, kalau awalnya itu masih kurang dari akhir, kita akan menjalankan. Tapi kalau ternyata awal itu lebih dari akhir, berarti di sini kita kasih else. Kita kasih tulisan di sini shout awal lebih dari akhir. Gitu. Kalau sudah kita coba jalankan teman-teman. Kalau semisal nih kita tampilkan awalnya 10, akhirnya 1. Ya, awal lebih dari akhir, dia nggak akan menjalankan. Kalau kita menjalankan 10 sampai 20, maka dia akan menampilkan bilangan genap dari 10 sampai 20. 10, 12, dan seterusnya sampai 20. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman pemanasan kita untuk latihan penggunaan dari si looping for ya. Silakan diimprove ya teman-teman untuk algoritmanya. So mungkin itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.